Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Selamat anak malam. muda ya. Oke, saya di sini akan mempertanyakan kepada Anda, bagaimana pendapat Anda ketika mendapatkan kabar tentang di PHK-nya dalam pekerjaan dan alasannya mungkin karena virus corona. Oke, minta keluhannya dan motivasinya untuk teman-teman kita yang sedang melawan dan mendapatkan ujian seperti virus corona. Mungkin banyak yang ngeluh tentang adanya virus corona. Ya, awalnya kita dengar kabar ya cukup mengejutkan karena dari awal kita rencananya kan hanya dirumahkan sebelumnya. Informasi dari perusahaannya kita cuma dirumahkan dulu selama sebulan dan kita digaji itu kurang lebih setengah daripada UMR atau UMK. Kalau di kita mungkin di Kabupaten Tangerang ini. Nah, mungkin alasannya yaitu kita semua tahu ya alasannya itu adanya virus corona ya yang mempengaruhi semua lini. Ya terutama dari alasannya perusahaan dari bidang penjualan kita yang sangat menurun drastis. Ya terpaksa mereka melakukan eh, pengurangan lah bahasa kasarnya. Sementara dirumahkan dulu sebulan rencananya. Cuman setelah sebelum sebulan kita ternyata ada kabar mengejutkan. Tiba-tiba kita diberitahukan bahwa adanya PHK massal. Itu sangat-sangat mengejutkan. Kita nggak ada yang sangka gitu loh. Ya akhirnya dengan alasan mereka punya alasan kuat dan mereka punya data-data yang cukup menjadi satu patokan dasar mereka untuk melakukan pengurangan karyawan. Ya mau tidak mau kita terima nasib kita gitu kan sebagai karyawan. Ya kita siap tidak siap ya kita resiko kita jadi pengangguran. Ya dengan pembayaran ya harusnya emang undang-undangnya 2 PMTK, cuman karena digarisbawahi adanya virus corona, kebijakan perusahaan cuman mampu memberikan 1 PMTK. Ya mau tidak mau kita pun semuanya cuman bisa pasrah karena kita udah nggak bisa ngelakuin hal apapun juga gitu kan, dengan melihat kondisi perusahaan yang sekarang cukup mengejutkan. Dari segi penjualan mereka sangat turun drastis. Ya kita pun harus sama-sama tahu, sama-sama paham. Ya mungkin ini ibaratnya situasi yang tidak semua orang inginkan. Ya hikmahnya di balik ini semua ibaratnya kita ambil hikmah berarti kita selalu waspada di setiap keadaan apapun. Ya kita pun sampai mau di PHK seperti ini pun kita nggak ada yang menyangka karena kita awalnya baik-baik aja tapi akhirnya kita jadi pengangguran sekarang. Nah, terus Anda nih ya sebagai Ya, pengangguran merasa kecewa atau harus memikirkan harus seperti apa, atau harus gimana gitu? kecewa pasti kita kecewa karena sampai saat ini pun ibaratnya belum ada kepastian virus corona ini berakhir sampai kapan. Dampaknya juga cukup sangat meluas di Kabupaten Tangerang ini. Dampak banyak, bukan satu dua perusahaan yang hampir bahkan udah gulung tikar karena mereka sudah tidak sanggup lagi membayar karyawan, gaji karyawan yang cukup lumayan besar dengan penjualan mereka alasannya tidak sesuai target atau sangat-sangat menurun drastis. Nah, terus Anda nih sebagai masyarakat Kabupaten Tangerang ya. Nah, Anda mengharapkan nggak dengan adanya bantuan seperti dari beras ataupun uang apa itu dari pemerintah ataupun apa itu? Kami pasti ya namanya masyarakat pasti mengharapkan karena kita yang kita tahu informasi daripada media sosial atau media mainstream, terutama TV. Presiden Republik Indonesia pun Insinyur Joko Widodo mengatakan akan adanya bantuan dari dampak virus corona ini. Tapi yang kita rasakan ternyata banyak sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan.
karena kita tahu ternyata data yang kita kumpulkan kemarin-kemarin, semua RT kita kumpul, dari RT ngumpulin semua data KTP dan KK semua warga, ternyata tidak semuanya mendapatkan, dengan alasan data ya ternyata yang dicairkan, yang diambil patokan dari COVID-19 ini, mereka itu acuannya dari Mensos, Menteri Sosial langsung. Jadi ternyata data yang kemarin itu ternyata nggak sinkron. Akhirnya ada yang dapat, ada yang tidak. Itu sangat jadi keluhan masyarakat. Kenapa? Karena padahal dari dampak COVID-19 ini semua orang merasakan, baik dari level pengusaha yang menengah sampai ke bawah, pasti semua merasakan dampak semuanya itu. Jadi adanya suatu ibaratnya sangat disesalkan, sangat disayangkan adanya ibaratnya kebijakan yang ibaratnya tebang pilih lah, ibaratnya tidak merata lah bahasa kasarnya kayak gitu. Nah, motivasi untuk orang lain, terutama Anda sendiri, bagaimana kita memberikan motivasi yang baik untuk semua masyarakat Indonesia menghadapi, dan kita memberikan sedikit motivasi nih buat masyarakat yang melihat video ini ataupun apa, motivasi Anda untuk mereka-mereka yang sedang kesusahan ataupun sedang merasa bingung untuk menafkahi anak istrinya, motivasinya buat mereka semua itu apa? Oke ya, dari situasi ini sekarang yang kita rasakan ibaratnya, terutama buat yang benar-benar sekarang kesulitan banget mencari jalan usaha, ibaratnya benar-benar kehilangan pekerjaan, sedangkan tanggungan keluarga kita banyak, apalagi ya anak istri, ibaratnya itu kan ibaratnya kebutuhan pokok mereka yang makan, ibaratnya mau dalam keadaan sesulit apapun nih makan, kan kita butuh makan ibaratnya kan. Ya akhirnya menurut saran saya sih ibaratnya sekarang baiknya usaha apa aja lakonin aja, apapun ada peluang, apapun sedikit apapun peluang, misalnya kita mau jualan kah atau kita mau kerja serabutan kah, yang penting anak istri bisa terpenuhi makannya. Kita sekarang mungkin nggak bisa dalam kondisi sekarang kita mengharapkan hanya bantuan dari pemerintah, karena kita udah sama-sama tahu ibaratnya prosedur dari pemerintah tidak segampang yang kita harapkan. Jadi kita nggak usah terlalu banyak berharap, lebih baik kita timbulkan semangat diri kita sendiri, gimana caranya kita bertahan hidup, gimana caranya kita ibaratnya anak istri tidak kelaparan ya, atau ibaratnya yang dirasakan sama kita juga, kan bukan cuma kita aja, seluruh dunia ini hampir terkena daripada dampak virus corona ini ya, cukup sangat mengejutkan ya. Di balik itu mungkin ada suatu pelajaran besar untuk kita, ibaratnya selalu belajar, ibaratnya dari virus corona ini kita satu pelajaran baru itu, ibaratnya kita benar-benar kembali lagi untuk tetap menjaga kebersihan, baik di dalam diri kita sendiri, di lingkungan, ataupun dimanapun kita berada. Oke, saya minta motivasi untuk orang yang sedang sakit, terdampak terkena virus corona, motivasi untuk mereka biar mereka bisa melawan penyakit virus corona. Untuk yang terkena dampak virus corona ataupun sekarang yang terbaring sakit, tetap semangat, yakin bahwa Anda itu sembuh, Anda itu bisa melewati semua masa sulit itu. Percaya sama Allah Subhanahu wa taala, sama Tuhan yang Maha Kuasa, di setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang penting gimana caranya kita meyakinkan bahwa diri kita itu bakalan sembuh. Jangan putus asa, intinya tetap harus semangat, tetap harus berjuang dan ikuti prosedur, ibaratnya prosedur dari pemerintah, anjuran pemerintah harus tetap kita laksanakan, tidak ada salahnya, itu demi kebaikan diri kita semua, demi keluarga kita, dan demi ibaratnya lingkungan kita tetap terjaga kebersihan dan kesehatannya. Oke, tetap semangat. Terima kasih buat Bang Adi Channel. Oke guys, buat kalian terutama kita semua jangan lupa jaga kebersihan dan tetap di rumah aja. Kita semua pasti bisa melawan segala sesuatu
ataupun apa penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dibalik semua ini kita semua ada hikmahnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, dan tekan loncengnya biar kami selalu bisa membagikan video-video yang baik. Terima kasih Bang Aduy Channel. Sama-sama.